Selamat malam atasan, presiden. Apapun yang gua katakan, orang nggak bisa marah. Lah kalau dia berani, tapi gila. Oke guys, jumpa lagi di podcast Ghosting, podcast yang bikin manusia pusing. Nah, ternyata kali ini gitu banget orangnya ya. si anjing ngobrol. Keren deh gitu. Oh ya, Ada cicing ya. Nah, gua Adut biasalah sebagai host dan co-host gua ini si Pisang Muli. Siapa lu? Kemet. gua Kemet. Panji. Belum. Nanya sendiri, jawab sendiri. Nah, sekarang lagi hot-hotnya Cipotak. nih ya. Lucu. Lagi hot-hotnya banget. Bikin kegaduhan atau enggak atau gimana lah, nggak ngerti gitu ya. Apa emang bisnisnya dia kayak gitu sih gitu. Ya, Ini apa namanya? Nyari sensasi berkedok kegaduhan. nyari sensasi. Hore. Belum apaan, hore-hore aja dari tadi. Cari sensasi Jambak nih, jambak. berkedok stand up menurut gua ya. Investasi. Soalnya Ya, lucu kagak banyak protes iya menurut gua begitu nih. Ini orang nih ya. Dan emang stand ini tuh up-nya ibaratnya Iya. yang kemarin-kemarin juga netizen ini tuh, Dut. nggak terlalu lucu buat menurut gua. Dia tuh Enggak. stand up komedi yang emang nggak lucu malah gitu ya. Dia cuman lebih ke caranya itu lebih ke komen politik pemerintahan dan yang lainnya. Lu bukan stand up komedian tapi lu sepertinya emang orang Netizen offline. netizen offline. Begitu. Netizen offline. Gua mau bilang kayak Iya. kayak sosok ini apa? Sohokgi enggak juga gitu. Jauh. Sosok siapa? Sohokgi tahu Sohokgi aktivis. Oh iya, tahu. Hah? Menurut gua jauh Gak juga kedengeran sih. suaranya. Sohokgi Oh, ya. logikanya nggak sematang Si Bao. Sohokgi gitu ya. Menurut gua Ya. menurut gua ya. Ya kalau fansnya ngambek ya nggak apa-apa. Ya, ini mau menurut gua. Mana lagi? Berarti kita sambut. Siapa ini namanya? Nah, kita Falcon. lain. Yang lagi viral. Yang lagi viral kita sambut Panji. Panji siapa namanya? Kepala botak. Panji Kepala Botak. Iya. Falcon kan, Falcon. Iya, Ya, kepala bener. botak. Pala. Benar. Falcon. Sensor. Panji Wicaksono lain? Bukan Wicaksono ya? Bukan. Wicaksono mah Panji Wijayanti. Wicaksono Panji mah Habibur ini Rahman. Wicaksono mah Adit Wicaksono ya, beda. Iya itu, ada itu. Beda. Ada. Beda Salah orang. satu makhluk di bumi ini. Ya, Betul. Temennya Warga bumi. ini si Wicaksono mah temennya itu. ya benar. Oh Dudi. Iya. Dudi. Dudi Hesis itu temennya. Iya itu teman-temannya itu. Ya, gimana? Hai Bim, apa kabar Bim? Naon jadi Bim? Ini Bukan Bima. Bimo. bukan. Udah, nggak usah banyak omong lagi ya. Gua teh penasaran nih Oke, ya. oke. Gimana kabarnya Bang Panji? Setelah kasus-kasus yang terjadi ini, gimana kabarnya? Kasus apa nih? Takut nggak? Ya, Kayaknya seru stand nih. up Enggak, kemarin, nih. apa sih main Rea, terus Oke. diusut sama pemuda NU, pemuda Muhammadiyah gitu kan, diusut juga tuh, dilaporin gitu ke polisi gitu. Nah, Ya, gimana nih apa? situasinya? Tanggapannya Ya, nih. situasinya sekarang takut, gemeteran, deg-degan, kabur ke New York atau gimana? Gak mungkin, lagi senang, lagi banyak duit. Tahu aja lu. Ya, minta dong Bang, minta dong. Ya, santai-santai aja Kalau sih. hikmahnya lagi naik ya. Iya, pansosnya. money laundry lah ke kita bisa kali. Iya. Money laundry ke kita bisa nih. Bisa. Apa yang harus dicuci? Ya, biasa aja sih. Kalau misalkan ada pro dan kontra, udah seharusnya terjadi. Apapun yang, ya istilahnya di media entertain, yang berhubungan dengan dunia seperti ini, pro kontra pasti selalu ada. Jadi tanggapan saya ya biasa aja lah gitu. Orang-orang mau nggak silakan bebas berkomentar. Apa yang mau dilaporkan ya silakan. Ya Nah, udah ini ya gitu berarti aja sih. udah di setting emang resikonya, udah tahu lu kayak gimana kan pastinya ya. Ya, Iya, udah betul. siap dia, kayaknya udah Iya. siap. Iya. Kalau nggak gini nggak cuma buat lu sebenarnya gitu. Iya, jadi dia mau ngelakuin Ya, apa, resikonya kayak apa, bisa kayaknya jadi dia bisa udah enggak tahu. sih. Iya. Iya. Lu kan bukan orang bodoh, Bang. Lebih ke bego sih. Enggak sih, kalau gue mikirnya gue lebih ke goblok aja gitu. Kalau misalkan, iya gitu sih, lebih ke goblok aja. Ya
Jadi kalau Ini gua mulai pertanyaan yang serius ya ini ya. Oke. oke. Di Januari. Oke, serius nih. Ya, di Januari ini lo Udah kan bukan bikin serius, suatu event gitu kan Hmm. di Januari ini. Nama lo sekarang tuh rame banget dibahas karena mensrea. Menurut lo sendiri, apa sebenarnya inti pesan yang pengen lo sampaikan lewat materi itu? Apa? Gimana jawab? Oke. Ya. Sebelumnya gue mau ngelurusin dulu ya, kalau misalkan acara ini emang diselenggarakannya udah jauh-jauh hari. Cuman keangkatnya tuh Desember ini. Desember Jadi ini, kalau Januari, misalkan- Desember tahun Ya. baru lah ya gitu ya. Suasananya. Mendekati tahun baru Iya. ya. Desember Sebenarnya ceria. tema yang diangkat tuh simple sih sebenarnya, mengkerucut ke keresahan gue aja sendiri sih gitu. Keresahan tentang apa yang terjadi, yang gue lihat, yang gue amati, gue bikinlah konsep seperti ini. Iya, benar. Ini sebenarnya sih mengkritik kita semua gitu. Gue cuman pengen ngasih tahu apa yang gue rasakan dan gue share ke kalian. Sebatas itu sebenarnya. Dan kalau misalkan ada yang tidak tahu dengan gue berkomentar seperti ini, speak up seperti ini, menjadi tahu, yaitu poin pentingnya gitu. Poin pentingnya bahwa segala sesuatu nggak bisa secuek itu loh. Lu juga harus bisa berpikir untuk gimana nih arah hidup kita ke depannya gitu. Iya. Masuk akal sih menurut gua. Tapi ini yang dibahas ini mensrea. Jadi maksudnya tuh mau disampaikannya inti pesan materi itu tuh apa? Ke pemerintah kah? Ke pemerintah. Tapi banyaknya lu ke pemerintah sebenarnya. Kalau ke masyarakatnya ya jelas masyarakat juga yang memilih pemerintah kan masyarakat gitunya. Makanya gua juga Betul. gua juga dulu statement punya jauh sebelum lu apa sih bicara kayak gini, gua dulu punya statement walaupun konten gua nggak naik ya mungkin ngundang lu sekarang gua naik gitu. Gue pernah berpendapat waktu demo DPR itu tuh di demo, gue malah ngegoblok-goblokin yang ngedemonya karena apa ya dia sendiri yang milih-milihnya gitu, dia sendiri yang pengen ngeganti-gantinya gitu kan ya, kayak makan berak sendiri kalau kata buat gue mah gitu ya. Pesannya itu si mensrea itu pemerintah yang mensrea atau elunya yang mensrea itu? Karena mensrea itu Pemerintah. suatu niatan gitulah ya, istilahnya kan niatan gitu, niat buruk atau apa gitu ya. Ya, Pemerintah tuh tahu itu adalah buruk, tapi tetap diniatkan dijalankan begitu, betul? Betul. Nah, sekarang lu mau stand up kayak gini, lu juga pakai niatan untuk mengkritik pemerintah. Jadi sama-sama mensrea kata gua mah gitu. Mm-mm. Nah, iya betul. ya. Berarti yang lo sampaikan itu materi itu teh. Lu teh pengen ngerubah apa di pemerintahan ini? Sistemnya kah? Demokrasi emang begini kalau menurut gua. Kalau emang nggak mau kayak begini ya udah nggak usah demokrasi. Pakai monarki kek, pakai komunis kek, apa kek gitu. Soalnya kalau demokrasi selalu begini. Hampir semua negara demokrasi, bahkan Amerika aja. Demokrasi yang kayak gitu, yang tipe-tipe Amerika itu isinya parah banget gitu. Masyarakatnya ngedrugsnya parah, remajanya parah. Pasti LGBT parah gitu di sana. Tapi pemerintahannya solid dalam segi propaganda dan yang lainnya lah ya gitu ya. Walaupun itu juga negatif gitu. Kalau bagi gua Amerika itu, ya itulah negara demokrasi, Panji. Apakah Anda mau merubah ideologi ini apa gimana? Jawabnya. Saya tidak mau merubah yang sudah ada, tetapi lebih ke buat sendiri itu ingin lebih menekankan untuk kita semua tuh untuk Anu lebih nguap, goblok. malah Kurang. Kedengeran gitu. kenapa Udah ditutup padahal kurang. kedengeran lah. Ya, Kenapa itu dia. ngantuk? Ngantuk. Bosenin materi lu. Bahasnya politik mulu. Katanya stand up komedi. Tapi nggak ada lucu-lucunya. Ya, makanya ini Jadi ngantuk. apa sih? Gue pengennya ya bisa aja Sugante bahasa Indonesianya apa sih? Ya kira-kira aja mungkin kritikan gue ini ke lu bisa merubah apa ya, sedikit tuh lebih berwarna deh gitu. Gimiknya jangan itu mulu gitu ya. Lu naik pada saat nanti pemilihan umum presiden apa gitu. Bosan gitu. Gitu. Iya. Jadi ini jawab yang mana dulu nih? Yang boleh komedinya nggak lucu atau tema dari stand up kemarin? Boleh ngomong jorok nggak? Tema apa sih yang kemarin? Diam lu kemet. Andeng. Nanti lu ngomongnya. Apa sih materi yang kemarin itu. Dan gue berpikir lo tuh nggak senang demokrasi gitu. Demokrasi bagi lo tuh terlalu begitu.
apakah lu pengen ganti negara ini, ideologi negara ini, apa gimana? So, karena demokrasi begitu. Kalau ke arah situ sih enggak. Jadi kenapa gua sendiri kenapa mengadakan konsep ini juga sebenarnya lebih sayang ke kalian semua gitu, memberikan bukan arahan ya, lebih ke ayo lo ngajak mikir gitu. Ya. Apa yang terjadi dengan kondisi saat ini tuh, udah saatnya kita tuh nggak cuek gitu. Kita harus menentukan masa depan negara kita gitu. Nah, salah satunya yang paling mendasar itu, lu milih dulu deh yang benar gitu. Milih wakil rakyat lu yang benar gitu. Lu cari tahu profilnya siapa aja dia, track recordnya seperti apa. Kalau misalkan lu ngasal milih, nah ini seperti sekarang yang terjadi. Ya, betul. Kalau kayak Nggak usah gini nih, diprotes, kalau gitu. kayak gini, kita disuruh milih yang benar. Tapi kalau pilihannya tuh nggak benar dan pilihannya sudah disetting, gitu, itu gimana? Yes, itu balik lagi, seenggaknya gitu. Kita memilih dari yang kita tahu, kita pelajari. Jangan milih yang terburuk lah gitu. Oh, yang terbaik. Kita kan harus milihnya. tahu. Iya, Kayak bobo. jangan asal milih gitu. Kalau nggak ada yang Semuanya, terbaik, kita pilih yang terbaik. Terjemput gitu. Terjemput-jemput. Itu lagi ngomong, itu lagi jawab. Oh iya. Kalau misalkan masa sih nggak ada yang dari sebanyak orang itu, masa sih nggak ada yang bagusnya? Pasti ada. Ya Gua kan percaya misalkan gitu. gini, oh ada nih sosok yang bagus menurut saya gitu kan. Ada sosok yang bagus nih menurut saya. Tapi si sosok itu nggak masuk kategori. Gimana dong? Kalau saya nggak milih, Gimana? Ya, dari mana nih? Dari muap tadi ya? Bukan. Enggak, Oh, maksudnya kejauhan. maksudnya milihnya gimana? Maksudnya Ya ada yang lu udah cari profil orang ini ada yang gini, baik nih, tapi Bang. tidak terpilih gitu. Bukan gitu. Kan gitu. Begini. Gimana? Nih, gimana? misalkan nih ada sosok sosok ini tuh Ah. menurut saya Ya. baik dan pantas gitu kan. Tapi pas waktunya untuk pemilihan, si sosok yang menurut saya baik itu tidak masuk ke kategori atau tidak masuk ke apa sih namanya? Kandidat. Terpilih. Iya. Ya, maksudnya. kandidat terpilih. Kandidat Nah, itu terpilih. gimana? Apa kita harus ya udahlah nggak usah nyoblos aja soalnya nggak ada yang cocok sama pilihan kita di kandidatnya. Nah, kalau misalkan kita nggak nyoblos, takutnya suara kita itu dimanfaatkan sama oknum. Nah, Nah, itu betul. gimana? Lu main betul aja panjang Nah. kayak apa gitu? Aku tahu Iya, caranya maksudnya kayak menjelaskan gimana. kalau apa yang Aku tahu caranya gimana. Gimana? Karena beberapa pemilihan jadi bintang tamunya siapa Gua- yang jawab siapa? ya dulu juga kan lu Panji pernah punya konten golput Panji kan, kalau nggak salah dulu waktu pemilihan yang kemarin yang baru kemarin itu. Iya. Gua sebenarnya ya udah melakukan misalkan gimana caranya gua golput tapi suaranya nggak diselewengkan gitu ya, datang tetap ke TPS lah, coblos seenaknya udah beres gitu, coblos yang tidak disahkan ya. Ini kalau gua nggak ngajak kalian untuk golput, tapi kalau karena pemikiran gua presiden beberapa Kalau kali tidak ada yang sesuai gitu. iya emang gua nyoblos waktu zaman SBY aja kesininya gua nggak pernah nyoblos karena menurut gua itu orang-orang kandidatnya agak gimana ya sampah aja lah menurut gua gitu. Oh, bukan tipe Nggak gua gitu, Dut. Kalau misalkan ini menurut apa? Ya menurut itulah ya. Ya kalau apa sih Menurut Kan itu gimana? ada tiga ini, ada tiga suara. Ya. Maksudnya tiga kategori suara. Misalkan suara Ya, si betul. A, suara si B, dan suara tidak sah. Nah, yang Ya. kita gunakan yang suara tidak sah itu mungkin ya. ya yang suara tidak sah. Jadi nyoblosnya yang mana aja, bukan ya misalkan satu coblosan kan harusnya ya. Jadi satu gambar satu coblosan. Kalau gua ya semua gambar gua coblos gitu. Biar adil ya. Semua sosok gua coblos di situ, udah aja. Gitu aja. Jadi kan masuknya yang tidak sah kan. Nah, si kertas suaranya itu tidak mangkrak di di panitia, takutnya kan diselewengkan, bener? Iya. Betul. Jadi gitu. kalau misalkan ada yang nggak cocok nih sama kandidatnya, Ya, gitu tetap kan, harus datang ke TPS. tetap datang gitu Tetap ya. wajib itu. Kalau enggak surat yang mangkraknya yang nganggurnya nanti dicoblos yang lain sama Dimanfaatkan, panitia. ya. Iya gitu. Iya, setubuh. Setuju. Oh iya. Ya. Tadi si Panji Ya, mau gimana jawab Mas apa? Panji ada yang mau ditanyakan lagi? Iya. Jadi Oh, saya yang dia bintang tamu ya? bertanya. Kebalik. Iya. Ya, Jadi mau ditanyain apa nih ya sebenarnya? jadi gini lah, udah intinya mah
Keramasnya pakai sampo, pakai sabun. Bukan, itu mah nanya biasa. Ini nanyanya berbau politik sama materinya dia. Jadi gini ya, banyak netizen bilang materi lo itu terlalu jauh. Tapi banyak juga yang bilang itu kritik sah. Ya realistisnya begitu, faktanya begitu katanya. Nah di kepala lo ini, garis batas kritik dan serangan itu adanya di mana sih sebenarnya? Garisnya, gitu. Materi lo itu. Nguap lagi. Nguap mulu. Jadi mencar otaknya kan. Gara-gara nguap. Iya. Kalau batas antara kritik dan apa tadi? Jadi di pikiran Lupa lagi. di pikiran Bang Panji ini enggak diterjemahin lagi lebih ini. Di pikiran Bang Panji ini garis batas kritik dan Batas serangan kritik. itu adanya di mana? Karena banyak yang bilang kan Kalau- terlalu jauh lah Beda dong. ininya apa sih materinya gitu. Beda dong. Batasannya lah. Kalau batasannya. misalkan nggak, sebenarnya kalau kritik sama serangan tuh beda jauh. Kalau serangan itu lebih bersifatnya impact-nya mungkin lebih ke mencederai sesuatu gitu, melukai. Tapi kalau misalkan kritik Ya. untuk ke pemerintahan beda dengan serangan gitu. Ini kritik kok demi untuk kemajuan evaluasi dia sendiri gitu. Kalau serangan ya mungkin menusuk, memukul itu baru serangan. Ini kritik itu hanya menghina sebatas personal speak mungkin ya. up. Iya. Lebih menghina. Kalau- Tidak demo- menghina personal, lebih ke kinerja. Kalau Iya. misalkan mengarah ke personal itu waduh, Nah, komedi kalau demo kelas masuknya bawah apa tuh Bang? sebenarnya. Demo. Gitu. Kritik apa Demo kan serangan? Itu kritik lah, Oh itu masuknya kritik kalau demo tuh. kritik. Nah. Kan dilindungi oleh undang-undang demo, Demo tuh untuk emang boleh ya, gitu ya. jatuhnya untuk speak up gitu, demo boleh. Nah Tapi yang kalau nggak demo boleh masak itu kritikannya berubah. dari mana Bang? Nggak ada itu bumbu. Dari pasar. Bumbu masakan itu nggak ada yang dikritik. Dasar caringin Ya biasanya. dikritik udahnya itu Kirain tuh- enak apa kagak gitu doang. Kira itu kalau Nah, kalau demo itu. masak tuh kayak gitu. Siapkan 1 sihung bawang putih. Ih jelek banget bawang putihnya, jangan beli lagi di sana. Nah gitu. Dan siapkan 1 kilogram ayam. Nah ini ayamnya bagus nih tapi sayapnya kurang bagus. Nah Bukan itu demo masak yang bener. itu riweuh sorangan yang punya bahannya sendiri, yang ngeritik, yang belinya lu Yang sendiri kritiknya juga. dia sendiri. Iya, gimana? Ya kan demo masuknya kritik. Demonya demo apa dulu gitu. Karena Mas. kenapa gua nanyain Kalau demo masak. kenapa nanyain Heeh. garis batas kritik dan serangan? Karena kadang awal-awal ngeritik kesininya keceplosan jadinya menyerang. Itu Menyerang Iya. dalam hal apa Iya. maksudnya? ya misalkan Gimana tuh? gini aja lah, Menyerang lu apa? ngeritik Karena gimana tidak gimana sadar. Hmm. apa sih ngomong bla 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 ngomong langsung Hmm. ujungnya Gibran, ngerti nggak? Jadinya tuh lu nyebut Nah, ini sih sebenarnya. apa sih nama personal dan ya kenapa emang gitu? Jadi Gitu ya dijelasin aja ya di sini kalau misalkan dari awal nonton full gitu, Iya. apa yang ada di live itu sebenarnya ini tuh terstruktur sebenarnya tuh. Ya, bukan ya. menghina atau apa perawakan wajahnya mengantuk, tapi lebih mengkritisi kinerjanya benar enggak. Kan saya menerangkan di situ juga dengan 2 kali intonasi. Yang pertama kan ngantuk dan dengan tanda seru tuh. Ya. Yang kedua adalah dibenarkan, dikoreksi. Emang ngantuk ya? Nah, ditekankan di situ lebih ke kinerja sebenarnya, bukan personal langsung ke individu, tapi lebih mengkritisi kinerjanya sebenarnya. Ya, sekarang Begitu, dengan Bang Panji ngejelasin kita tahu tuh itu yang ngantuk itu. Gitu. Iya. Emang ngantuk ya? Iya. Tuh, iya, ngantuk Iya. ya. Jadi lebih ke gimana ya? Jadi ada dua framing. Satu apa sih? 2 biji. Fisiknya Gibran itu seperti yang ngantuk atau kerjanya seperti yang ngantuk. Jadi jadi kayak dua arah yang lo tekenin gitu. Kalau mengarah ke fisik sih, ya apa sih? Ya itu persepsi lu atau bukan gua nggak tahu gitu ya. Apa kayak yang ngantuk apa enggak? Gua juga kadang melihat dia tuh seperti yang ngantuk, tapi emang dia seperti itu fisiknya kata gua ya. Itu nggak masalah bagi gua sendiri gitu. Terus mungkin Iya. lo apa ya ngaran namanya tuh ya, mensatirkan akan itu tapi dengan 2 makna gitu, dengan makna yang lain gitu. Yang lesnya lu begitu Multi. mungkin ya. Jadinya multi tafsir. Ya, jadi multi tafsir ya. Walaupun cuma 2 sih kinerjanya apa fisiknya gitu kan. Gitu. Jadi jadi ya itulah garis batas kritik itu lu mengkritik tapi kayak yang menyerang juga kan. Harus ada batasnya di mana. Kalau menurut gua tuh ada batasnya pasti gitu. Nah, Menurut Anda, kalau menurut saya ya beda. ya Anda emang beda dengan Ada saya. cara pandang. Anda punya idealis yang Betul. seperti apa, saya juga punya idealis yang kuat seperti apa gitu ya. Walaupun saya bukan artis gede, itu aja bedanya. Kalau Adut itu artis cilik.
Oh, Iya. Bukan artis gede, dia artis cilik. cilik. Ya gitu. Ya saya mah cuman Adut itu seorang yang yang gemar filsafat, Menabung. gemar berdebat. Ya apa sih, tapi panggungnya nggak susah cari panggungnya karena introvert mungkinnya salah gua sendiri itu gitu. Nah itu. Sekarang Ya, gua ini. mau merujuk ke soal laporan polisi dan istilah hukum ini ya. Gua tahu emang lu Bukan laporan polisi. ya, gua tahu Udah, sebenarnya ini tuh lu gimana, Dut? Polisinya ngelaporin gitu. enggak. Apa ada yang ngelapor ke Ada yang polisi? ngelapor, polisinya Ada yang ngelaporin ngelapor, gimana? Iya, iya. membuat laporan. Ya boleh lah kan. polisi ngelapor. Ya polisi kan biasanya tidur. Ya bener nggak? Itu kalau polisi hutan yang nerima laporannya siapa? Hewan gitu. Ya kalau polisi tidur yang nerimanya siapa? Yang tidur. Iya. Kalau polisi pantai ada nggak ya? Enggak. Ada Baywatch. Penjaga itu bukan Baywatch. polisi. Apa itu? Bukan, beda lagi ya. Polisi hutan, polisi tidur tuh yang biar nggak ngebut tuh. Ada, ada satu lagi itu. Kalau Pak. kalau polisi tidurnya gede itu Pos bukan polisi. polisinya tidur, Kapolda yang tidur di situ kayaknya. Gitu. Bisa jadi. itu bukan polisi tidur, kalau gede mah namanya tanjakan. Ya gitulah, kalau masalah garing nggak garing, lucu nggak lucu itu masuk ke selera Selera, masing-masing semua gitu ya, Hmm. selera masing-masing semua. Iya. Kalau menurut gue Nah, lebih itu. lucu komeng daripada stand up komedian, itu selera gue gitu. Betul. Yang lebih spontan itu Legend, lebih asik daripada yang harus disetting belajar 3 hari 3 malam ngapalin skrip. Itu mah udah aja bikin tesis mendingan S2 lagi gitu buat gue ya, yang kayak gitu. Mm-mm. Jadi nggak usah ngelawak gitu. Menurut gue, selera gue, gimana gue, oke? Nah, itu aja. Maaf kalau Ya. maaf kalau stand up komedian Ya. tersinggung. Harusnya nggak boleh tersinggung karena apa? Ya lu kalau stand up kan buat dinilai. Nilai gue begitu gitu. Gitu aja. Iya, kalau misalkan lu punya karyanya mau stand up atau mau apapun, kalau udah dilepas ke publik ya itu udah jadi hak publik. Iya, kalau Publik mau kalau ada bilangnya yang bagus marah atau tidak ya berarti terserah publik. berarti lu emang gak siap di panggung. Lu goblok aja berarti Nah, kalau gitu marah tuh, aja gitu. berarti lu. Sim- bikin simple galeri aja aja udah gak usah mikirnya. jadi artis. Iya gitu. Mm-mm. Makanya daripada skrip sampai 3 malam mendingan udah aja sekalian S2 belajar gitu kan. Ya. Ya. Kalau nggak mau dikritik, gampang. Punya karya, upload di sosial media, cuma kolom komentar dinonaktifkan dah. Nah, gitu. Heeh. Mm-mm. Udah, gak usah manggung. Ya gitu sekarang Iya, nggak usah manggung. bener. Ya, Bang Panji kita balik lagi ya. Ini ada narasi di luar sana yang bilang Panji kena mensrea. Pertanyaan baru lagi. Iya, emang pertanyaan baru yang tadi mah kan belum beres. Belum beres. Iya, lanjut. Ya Pak. kan soal apa? Diloncat ya diloncat. Jadi gini, ini tuh apa sih? Ini kan tadi nanyanya polisi tidur. Ya kan jadinya kita ngobrol kemana kaler kidul kan, kemana we gitu ya jadinya. Nah, padahal temanya ini tuh soal laporan polisi dan istilah hukum. Nah, pertanyaannya, narasi di luar sana yang bilang Panji kena mensrea, sebagai orang yang justru pakai istilah itu sebagai judul istilah itu ya. Gimana lo melihat cara publik memahami istilah hukum ini? Itu memahami istilah hukum mensrea ini. Gak semua orang tahu juga. Ya, begitu. Udah. Saya rasa kalau untuk sekarang ya gampang sih, simple untuk mencari istilah kan. Sekarang ada ChatGPT, AI, ChatGPT. Google akan ketahuan gitu. Gimana caranya Apa cek itu di arti TV? mensrea? Arti nyari mensrea itu apa? Jadi yang dipertanyakan kenapa mensrea itu menjadi polemik dan mengundang laporan polisi kan? Ya. Ada yang ngelapor gitu maksudnya. Itu sah-sah aja sih di negara demokrasi. Dengan adanya hal seperti itu berarti demokrasi kita berjalan seperti biasanya gitu. Nggak ada yang harus dipusingkan. Ya biarkan aja. Biarin aja jadi ya, udah we gitu. Cuekin gitu. Iya. Cuekin ya. Mm-mm. Ya emang Lagian ya kan gua masuk apa ya namanya? masuk sih ke pemikiran seperti itu. Oke lah emang ya biarin aja gitu. Bener. Terus ketika karya komedi lu ini ya misalkan masuk ke wilayah hukum pidana nih karena ada yang laporin ya. Apa yang paling bikin lo khawatir? Soal diri lo pribadi takut dipenjara atau soal masa depan kebebasan berekspresi? Nah, lebih yang kedua itu Pak. Yang kedua, Kebebasan ekspresi kita iya lebih ditekankan untuk dibungkam. Itu yang paling bahaya. Demokrasi kok dibungkam gitu kan. Yang saya bingung juga gini, ideologi demokrasi ini ya, bebas berekspresi oke. Tapi kalau sampai menghina apa sih goblok-goblok edan-edanan gitu ya, bagi gua adabnya demokrasi kedodoran gitu.
bagi gua ini mah ya. Contohnya kayak gimana contohnya? Ya stigma ini aja misalkan apa sih Gibran ngantuk gitu. Orang jadi multi tafsir kemana. Ada yang emang mukanya kayak ngantuk atau kerjanya itu nggak kelihatan kayak yang tidur. Itu tuh sepertinya lebih ke kayak personal gitu. Walaupun lo ngelempar ya apa sih ke publik, terserah publik gimana pendapatnya ya gitu. Tapi kalau Gibrannya ngambek, kayak itu jadi masalah personal gitu. Gitu. Enggak tuh, enggak ngambek. Pernah sempat saya lihat beritanya di berita. Dia ada wartawan yang nanya soal kejadian itu. Ya, dia merasa ya kan kalau itu untuk evaluasi kerja. Ya kan kalau untungnya Gibran orangnya ya apa sih ya santai-santai aja gitu ya. Santai baik, iya. Nah itu tuh jadi takutnya ada yang lain. Iya, jadi kebebasan ekspresi itu tuh kayak yang malah jadi menghina personalnya kuat gitu. Ngegoblok-goblokin, lu kalian ngapain datang ke sini beli tiket mahal bukannya pulang nabung atau apa? Ya apa sih goblok gitu kan. Gitu. Ya emang bener. Ya emang bener. Tapi sih? bisa gini Dut. Bisa jadi apa tren juga nantinya cara kayak gini tuh. Misalkan gini, ada orang yang seenaknya aja celetak-celetuk bla 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 di konten atau apa gitu kan. Ya. Dia tahu ini tuh salah, tapi dia nggak mau disalahin. Kenapa? Panji juga waktu itu sering ngomong kayak gini tapi nggak kenapa-napa. Kok saya jadi masalah? Nah takutnya gitu loh. Ya bisa begitu. Apa sih salah satu itu yang gobloknya. Nah, goblok-goblokin orang goblok semua gitu. Dan lu digoblokin juga nggak masalah sebenarnya kan. Apa sih? Iya. Tapi ada beberapa orang yang kita nggak bisa generalisir lah. Misalkan nih ya, ada yang beli tiket lu itu adalah seorang profesor petinggi di suatu universitas gitu. Dan lu goblok-goblokin gitu. Itu kan yang nggak etisnya. Sebagai adabnya sebenarnya. Dalam satu lingkungan stadion apa sih aula itu gitu kan. Nggak semuanya nggak semuanya orang selevel lu gitu masalahnya gitu kan. Selevel itu dalam arti umur, pendidikan, gelar dan yang lain-lainnya gitu. Walaupun basicnya sama semua manusia mau pintar sepintar apapun bisa goblok juga gitu. Tapi kan di situ ada adabnya. Kalau misalkan tiket lu nggak dibeli, lu nggak laku aja. Lu juga pasti ngegoblok-goblokin audiens karena mau dikasih nutrisi nggak mau nih masyarakat, sama aja gitu. Nanti ngeles-ngeles ke situ juga gitu. Kan acara ini untungnya laku kan semuanya sold out gitu. Intinya mau ke kiri ke kanan kemana juga goblok-goblokin juga sama lu gitu. Tapi yang gua pengenin demokrasi itu ya bisa nggak sih dibatasi dengan adab yang benar gitu. Walaupun yang korupsi yang kayak gimana emang tidak beradab gitu. Begitu. Nggak bisa sih kalau menurut keyakinan gua ya. Nggak bisa ya. Seperti hal itu. Kalau nggak bisa berarti gini. Lu keluar kayak gini atau menghentikan sesuatu dampaknya apa enggak gitu. Nah, ngerti dampaknya enggak gitu, ngerti efek dominonya gitu. Ya. Udah dipikirin efek dominonya tidak, takutnya nanti ada Gen Z atau orang-orang pemula yang kadang-kadang dia keren, akhirnya dia mengikuti hal yang tidak baiknya. Terus hal yang baiknya malah dikesampingkan. Gitu. Saya pikir setelah melihat live saya pasti itu orang-orang akan semakin cerdas sih dalam bertindak. Makanya kalau misalkan belum semuanya ditonton sampai full habis, nah ini gitu yang ditakutkan tuh orang mengambil, ada oknum yang ngambil setiap potongan-potongannya untuk dinegatifkan gitu. Itu riskan sekali ya. Kalau misalkan gini, ketakutan acaranya dipotong-potong dan disatu-satukan akhirnya jadi argumen yang berbeda. Nah kalau misalkan ketakutan kayak gitu, udah aja live siaran TV nasional dan di YouTube tanpa ada biaya, yakin semua nonton. Betul. Kalau misalkan dikasih biaya kan dibatasi, hanya orang yang membayar saja. Yang tidak membayarnya bisa udah tidak baik. Ini apa sih ya di Netflix terus bayar masuk nonton di aulanya itu gitu kan. Ya tapi itu bagian bisnis. Jadi kan itu bagian bisnis lu aja. Gua tahu itu bagian bisnis lu. Itu. Iya. Kalau mau nyari ngasih nutrisi ya udahlah kayak guru ngaji zaman dulu aja, nggak usah dibayar. Enggak itu makanya tajuknya mensrea tuh ya seperti itu gitu. Mengapa mensrea tuh berbisnis ala demokrasi gitu. Ya. Seperti itu memang begitu. Iya nggak apa-apa sih. Jadi kan nyampe gitu kan. Mumpung demokrasi jadi dibisnisin gitu. Iyalah. Ayolah, come on, man. Ya sih. Seperti itulah kita berbisnis. Gua tuh uya aja bisa ya. Ya. Ada nggak cara lain selain mengkritisi lewat stand up?
kalau gua ngasih saran lu masuk lu jadi pejabat lah gitu ya pasti basi lah ya, nanti nggak ada yang mengkritik gitu, nggak ada yang mengkritik lagi gitu kan. Ya benar. Ada nggak cara lain? Sejauh ini yang gua pakai yang paling efektif ini, cara ini. Bacotan netizen offline. Menimbulkan impuls. Iya, yang ngasih dampak yang gede itu ya seperti ini. Cara yang udah ditempuh yang paling efektif ya seperti ini. Diramein aja ya. Tapi kalau dilihat-lihat gitu Dut ya. Si Bang Panji ini tuh pinternya tuh gini, dia kayak bikin acara terus jual tiketnya itu seolah-olah kayak dia tuh bikin movie layar lebar ya. Tapi tanpa kamera dan tanpa editing, hanya modal skripnya aja dan langsung diomongin. Betul. Nah seolah-olah kayak gitu. Kalau misalkan ada yang kurang setuju ya namanya movie gitu kan, kayak misalkan di film Avengers aja gitu kan, Amerika kena bom, gak ada yang protes, gak ada yang gimana-gimana gitu kan. Toh mereka sadar itu hanya film. Iya benar. Gitu. Ya kayak istilahnya monolog mungkin ya sendiri gitu. Nggak ada yang tanya jawab, nggak ada diskusi, nggak ada apa gitu kan ya. Kalau gua sih apa sih sayangnya? Ya gua akuin lu pinter banget. Oh sayang. Apa sih? Yang gua sayangin itu sayang ke siapa? Jika tuh kemet sih orang teh nggak serius sih mode kepintaran di atas langit orang teh. Ya pokoknya mah Bang Panji ini pinter, tapi jangan cuma sebatas teori lah ya. Gue pengen ada aksi yang lebih nyatanya, tidak hanya menggerakkan tapi ada caranya, begitu. Ada caranya. Ya. Ada caranya. Atau lu punya partai tapi lu bukan ketuanya, gimana ya ceritanya? Lu mendanai sebuah partai tapi lu hanya di belakangnya aja, gitu. Itu mungkin strategi yang benar-benar kelihatan buat gua gitu. Lu punya partai tapi lu bukan bagian dari partai itu, tapi pemikiran partai itu adalah pemikiran lu. Itu yang masuk akal buat gue kalau ada cara-cara selain mengkritik di publik aja begitu soal pemerintahan. Ya mungkin lu punya cara sendiri, lu mau apa? Nggak ada. Apa cuma mau mengkritik aja? Apa gimana? Lebih enak mengkritik sih. Ya enak mengkritik. Karena kritik itu mengkritik lebih enak. Kalau kita masuk ke dunia ya jadi apa gitu yang tadi diutarakan, ya nanti nggak ada yang mengkritik lagi banget gitu kan, nggak ada yang seramai ini kalau lu masuk gitu kan. Ya gua mah cuman seru jadinya. Ya cuman pengen lu kayaknya menggebu-gebu pengen ada perubahan Indonesia. Nah, kalau cuman bicara aja mah nggak ada perubahan sebenarnya. Iya, tapi harus ada gerakannya. Iya sih. Kalian sadar nggak sih sebenarnya kalian tuh atasan presiden Indonesia, kalian sebagai rakyat tuh harusnya jadi bos dari pemerintahan. Setuju nggak sih? Setuju. Bahkan saya waktu kuliah aja, saya udah ngegebrak meja ke dosen karena saya ini bayar di sini. Saya pantas dapat kertas ujian yang saya udah bayar. Karena saya di sini adalah rajanya. Kalian dibayar sama saya. Itu mah udah termasuk bagian dari saya itu. Apa sih sifat saya seperti sekarang itu. Saya rakyat kan? Betul kan, saya rakyat. Saya mengkritik bawahan saya, yaitu presiden dan jajaran kabinetnya. Betul. Apakah saya salah sebagai bos di atasnya? Oh tidak. Tidak salah. Tidak. Hanya mengkritik, tapi tidak bertindak. Itu doang. Bertindak nyata seperti apa maksudnya? Karena dengan kritikan ini salah satu cara yang paling efektif itu. Kita berdengung terus tuh salah satu cara paling efektif agar didengar. Jangankan Anda yang ngomong cuma satu orang, yang demo aja yang ratusan gak didengar. Makanya orang-orang seperti saya, influencer seperti saya yang harus bergerak dalam bidang ini gitu. Jadi kalau misalkan saya sesuai dengan profesi saya seperti ini bentuk tindakan saya loh, menggelitik pemerintah. Bisnisnya nanti dia harus ada tarifnya. Bidang ini untuk menggelitik. Kayak gua gitu. jadinya. Kenapa harus ada tarifnya? Kalau kepentingannya untuk bersama. Ya kan kalau misalkan ngumpulin sebanyak orang itu nggak akan bisa untuk dihandle sama satu orang. Ada orang yang harus emang nge-manage ini masuknya gimana, ada yang nge-manage tata studionya. Kan ini multi kinerja, semua orang-orang kerja di situ, masa nggak digaji? Iya betul, tidak digaji. Tapi kan ada batasan-batasannya, kayak misalkan masuk ke dalam tidak boleh merekam. Tapi pas sudah selesai acaranya banyak cuplikan-cuplikannya. Sumbernya dari mana itu? Nggak ada yang merekam itu. Selama live tuh emang dilarang, nggak ada yang merekam. Nah itu cuplikannya dari siapa? Yang ada itu di kan potongan-potongan yang ada dari Netflix gitu. Setelah makanya ini acaranya booming tuh setelah Netflix tayang. Nah sekarang salah saya kalau misalkan saya maksudnya tuh
membuat acara talk show seperti ini dengan profesional saya sebagai stand up terus menarikkan biaya dan ada yang mau, apakah saya salahnya di mana gitu? Gini Nggak ada yang salahnya. salah, Misalkan kita punya acara nih, acara bola, Persib main, yang datang Ya. membayar, yang di rumah Ya. bayar nggak? Ya tetap bayar lah, bayar listrik. Bayar untuk nonton acaranya nggak yang di rumah? Bayar Netflix aja. Enggak kan? Bayar Gitu. Netflix. Kenapa Video yang di rumah pengen juga nonton, harus bayar bayar video. gitu? Iya, Iya, broadcaster kan hak siarnya dipegang, ada hak siar di situ tuh. Oh. Kayak kita kan nggak Ya. bisa tuh kalau misalkan ini nonton gratis tuh. Makanya ke Dwi Hak coba cuma 2 juta. Apaan 2 juta? Ya gitulah itu mah ibaratnya Anda mengkritik dan saya juga mengkritik gitu kan, jadi nggak apa-apa ya. Punya apa? Kritik itu bukan membenci tapi masukan. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti next ada acaranya Iya. lagi gitu kan, bisalah yang datang untuk bayar, tapi ada beberapa yang digratiskan biar kritikan dan motivasinya tuh bisa diterima sama lebih banyak orang, bukan hanya orang yang membayar saja. Gitu. Soalnya saya juga kaum mending, saya mendingan nunggu yang potongannya daripada saya bayar gitu. Kenapa? Soalnya saya nggak sekaya kamu. Ya itu doang. Ya itu kan hak personal masing-masing. Iya. Bayangkan kalau tidak ada Yang nonton juga kan saya nggak paksa-paksa, biar mau nonton Ya. nggak saya paksa-paksa. Bayangin kalau misalkan nggak ada yang ngupload di YouTube nih ya, nggak tahu apa sih, lu nggak ngupload ulang atau ada orang lain yang screen video direkam screennya terus masukin ke YouTube atau apa, gua nggak akan tahu ini karena gua tidak bayar Netflix. Gua cuman mungkin gue cuman sanggup sampai cuman bayar internet per bulan di rumah yang 300 ribuan gitu kan, berapa Mbps tuh cuman segitu. Masa iya ilmu untuk perubahan negeri hanya dinikmati sama orang yang membayar saja, sedangkan rakyat kita kan banyak Iya. gitu. Kalau misalkan pengen perubahan, merata lah. Ya, apalagi rakyat yang di bawah ini dampaknya lebih kena ya. Lebih kena. Rakyat yang bawah nih lebih rakyat kena. jelata ini lebih kena. Iya. Dan apa sih, nggak mungkin orang biasa bisa bayar sewa Netflix, sewa rumah kontrakan aja belum lunas gitu kan kadang-kadang. Nah, yang bayar ke ke acara Bang Panji ini kan belum tentu mereka pada ikut demo pas lagi ada kenaikan harga BBM. Betul. Yang kenaikan harga Tiket itu BBM kan yang demo siapa? nggak terlalu murah. Rakyat. Betul. Tiket Rakyat rakyat. biasa. rakyat biasa yang tukang ojek, tukang beca aja. Yang kayak gitu-gitu yang Ya kena kan, dampaknya. saya Yang balik nonton lagi. di aula lu itu tuh nggak ini, apa sih, itu orang-orang yang pakai HP iPhone, pakai jas. Itu Iya, nggak saya ngerasain tidak dampaknya. memaksakan untuk menonton. Bukan orang yang gitu. Saya terdampak. tidak memaksakan menonton. Nah, ini segini nih mikirnya, dengan boomingnya kasus ini semua dapat keuntungan loh. Percaya nggak semua orang bisa nyari rezeki dari konten ini loh? Percaya nggak? Ya, tapi tetap Percaya, gedeannya lu gitu percaya. daripada yang gua mah. Ya tentu, karena saya kreatornya yang nge-create. Tapi kan dengan adanya kasus seperti ini, orang-orang bikin clippernya, orang-orang ngangkat konten ini. Termasuk kan betul, Anda betul. semua di sini. Iya, Ya, betul, ngundang saya ke sini kan, semua dapat kebagian jatahnya. Dan mungkin emang jatahnya yang lebih gede ya saya. Iya. Karena saya aktor utamanya. Betul, Tapi kan betul. tujuan utamanya emang acara ini tuh untuk bisnis gitu ya, dengan tema kritisi gitu kan, bukan benar-benar Ya gini ingin aja nih, kan perubahan. gitu. Gini kan, saya salah. yang ditanya tuh kan orang-orang yang nggak bisa bayar tiket nggak akan bisa tahu gitu kesimpulan dari Iya, yang sewa Netflix juga nggak bisa. live show. Tapi kan sekarang tuh media tuh udah banyak gitu. Saya tadi pagi nyobain tuh ke ChatGPT dan Gemini, apa sih yang dibicarakan di Mensrea? Secara detail dia ngasih tahu gambarannya secara luas apa saja yang saya obrolin. Itu 99% benar. Oh. Jadi nggak, iya. untuk saat ini nggak ada halangan untuk berita informasi yang valid tuh bisa dicari sebenarnya. Itu gimana kita goblok enggaknya kita, pinter enggaknya kita gitu. Kan lebih Kan baik kita kalau- tahu langsung dari orangnya daripada dari orang lain. Ya kan, Ya, saya nggak begitu. akan bisa ngasih tahu ke setiap orang harus kayak gini kayak gitu kan. Nah itu takutnya ada yang dipelintir bang. Sakit dong kalau dipelintir. Nah iya makanya. Ya udah ginilah, kalau kami tuh pengennya tuh free untuk semua rakyat dari atas sampai ke rakyat yang bawah yang tidur kolong jembatan tuh tahu. Dah gitu. Ya, Soalnya kan emang doakan saja tadi ya, doakan saja. tujuannya Di satu pengen sisi gue perubahan juga gitu. ya betul, di satu sisi gue juga sebagai content creator gue juga perlu bisnis ini. Dan Betul. lu yang tinggal di New York juga pasti biayanya hidupnya gede, makanya lu juga punya bisnis, harus berbisnis ini gitu ya. Ya kita sama-sama pansos, ngerti nggak? Gue sebagai content creator si Adut dengan Itu ghosting betul. ini, Mm-mm. Betul, betul. gue sebagai content creator si Adut ini dengan si Kemet,
lu sebagai apa namanya kritikus ya, gua nganggapnya lu kritikus bukan komika lagi. Iya. Kritikus, lu juga butuh panggung dan lu juga butuh bisnis semua ini gitu ya. Betul. Ya udah begitu aja ya cukuplah. Walaupun kita mungkin ada beberapa beda pendapat, ya kita ke ruangan masing-masing lagi aja, nggak terlalu masalah kan. Pendapat Beda. gini, pendapat gua gini, pendapat lu begitu gitu. Beda Iya, pendapat itu mah kan udah perbedaan. biasa gitu. Jadi Beda Ya pendapat mah diskusi biasa. sehat gitu. Yang penting tetap satu tujuan aja lah. Beda pendapat udah biasa. Betul. Yang penting tetap satu Betul. tujuan. Indonesia lebih baik Tujuan. lah gitu aja. Oh ya, Indonesia lebih baik ya, betul. Ya kalau gua pengen ganti ideologi. 3, 2, 1 off record.